warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Cici Wahyu Kurniati. Anak-anak, bagaimana kabar kalian saat ini? Ibu harap kalian tetap diberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk menyambut pembelajaran kita kali ini, walaupun masih dalam kondisi pandemi. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari surat lamaran pekerjaan. Diharapkan dalam pembelajaran ini, kalian dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan benar sesuai sistematika penulisan surat. Lalu, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah salah satu jenis surat resmi yang ditujukan kepada instansi atau lembaga untuk melamar suatu pekerjaan. Dalam penulisan surat lamaran pekerjaan tentu memiliki kaidah kebahasaan dan sistematika yang perlu diperhatikan. Apa saja? Nah, sekarang kita akan mempelajarinya. Pertama, kaidah kebahasaan surat. 1. Menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik dan benar harus sesuai EBI, ejaan bahasa Indonesia. Baik dari segi ejaan, istilah baku, ataupun kalimat efektif. Yang kedua adalah penggunaan kata-kata yang sopan. Misalnya, penggunaan kata sapaan yang tepat, Bapak, Ibu, atau saudara. Yang ketiga adalah kata pengantar singkat, jelas, dan informatif. Kata pengantar dalam surat lamaran pekerjaan harus mencantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan secara singkat, jelas, dan informatif. Misalnya, informasi didapatkan dari surat kabar, maka pelamar harus mencantumkan. Yang keempat adalah penyampaian maksud surat pada isi surat. Dalam menulis surat, gunakanlah kalimat yang jelas untuk melamar kerja. Hal ini tampak pada jabatan yang dituju oleh pelamar. Yang kelima adalah kelengkapan isi surat dengan norma bahasa surat. Kelengkapan isi surat ini tampak pada sistematika surat yang sesuai dengan norma bahasa surat. Yang keenam adalah bentuk surat yang standar. Artinya, bentuk surat memiliki kestandaran sesuai sistematika surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah mempelajari aspek kebahasaan, selanjutnya kita akan mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan. Pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat berada di pojok kanan atas. Pemisahan antara tempat dan tanggal harus dipisahkan menggunakan koma. Kedua, lampiran dan perihal. Lampiran tidak boleh disingkat seperti LAMP, itu salah. Yang ketiga adalah alamat tujuan surat. Yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh menggunakan kata kepada. Yang kedua, tidak boleh melebihi dari 3 baris. Selanjutnya, jabatan tidak boleh menggunakan kata sapaan. Misalnya Bapak atau Ibu. Kemudian, alamat tujuan surat tidak boleh menggunakan singkatan jalan. Harus ditulis secara lengkap. Dan yang terakhir, alamat tujuan surat tidak
tidak boleh diakhiri oleh titik. Sistematika yang keempat adalah salam pembuka, misalnya dengan hormat. Selanjutnya, paragraf pembuka surat. Dalam paragraf pembuka terdapat pengantar surat lamaran pekerjaan dengan mencantumkan sumber informasi lowongan pekerjaan secara singkat, jelas, dan informatif. Selanjutnya kita memasuki isi. Isi surat dibagi menjadi dua, tesis dan argumentasi. Tesis berisi pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar, sementara argumentasi berupa biografi singkat pengarang. Dalam isi harus mencantumkan identitas pelamar. Nah, identitas pelamar meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan pendidikan terakhir. Selanjutnya adalah paragraf penutup surat. Nah, kesalahan yang sering terjadi dalam paragraf penutup adalah penggunaan kalimat penutup surat. Misalnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Itu tidak boleh. Mengapa? Atas perhatiannya, penggunaannya itu tidak jelas. Ditujukan kepada siapa? Ditulis. Tidak jelas ditulis oleh siapa. Maka harus diganti dengan kata sapaan. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Sistematika yang terakhir yaitu tanda tangan dan nama terang. Ini berada di pojok kanan bawah. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian sudah paham? Kita sudah belajar aspek kebahasaan dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apakah kalian sudah siap menulis surat lamaran pekerjaan? Nah, kalian akan menulis surat lamaran pekerjaan berdasarkan link pada Google Form yang akan Ibu kirimkan seperti di bawah ini. Anak-anakku, semoga pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua selalu diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menjalani kehidupan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.